baik, pada sore hari ini saya ingin mewawancarai salah satu narasumber, mewawancarai tentang tindakan-tindakan seperti bullying yang sudah melanggar nilai etika dalam Pancasila. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memberi waktu kepada narasumber ingin memperkenalkan dirinya. Kepada narasumber saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Flaviano Alex Widodo. Saya selaku korban dari tindakan bullying akan membagikan pengalaman saya. Oke, baik, Kakak Alex. Seperti yang kita ketahui, yang namanya itu tindakan bullying itu yang namanya tindakan bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok terhadap seseorang atau individu yang dianggap lebih lemah. Ya, tujuannya itu adalah untuk menyakiti, mengintimidasi atau mengendalikan korban, baik secara fisik, verbal maupun psikologis. Perilaku ini sudah ditandai oleh ketidakseimbang kekuasaan, di mana pelaku memiliki kekuatan lebih besar daripada korban dan memanfaatkannya untuk melakukan tindakan yang merugikan terhadap seseorang atau individu. Jadi kakak Alex, mungkin kakak Alex selama ini sudah mengalami yang namanya tindakan bullying, baik secara fisik maupun verbal. Kakak Alex, jadi di sini saya akan mewawancarai kakak Alex dengan 5 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana tindakan bullying itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai pada sila kedua. Oke, baik. Yang pertama itu tidak menjunjung kemanusiaan. Bullying baik secara fisik, verbal maupun sosial mengabaikan hak dan martabat manusia lain. Sila kedua menekankan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara manusiawi, terus dengan rasa hormat dan penghargaan terhadap hak-haknya. Yang kedua, bertentangan dengan prinsip keadilan. Bullying menciptakan ketidakadilan di mana pelaku merasa lebih kuat atau berkuasa dengan menyalahgunakan untuk menyakiti orang lain. Terus, padahal Pancasila mengajarkan persamaan derajat antara sesama manusia. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua Kakak Alex. Pertanyaannya adalah jelaskan dampak sosial dan moral dari tindakan bullying terhadap masyarakat dan bagaimana hal tersebut sudah melanggar prinsip keadilan dan kemanusiaan menurut Pancasila. Kira-kira menurut Kakak Alex seperti apa? Baik, dari dampak sosial dari tindakan bullying, yang pertama itu meningkatkan ketakutan dan ketidaknyamanan di masyarakat yang terdiri dari lingkungan seperti sekolah, tempat kerja, atau komunitas menjadi tempat yang paling tidak nyaman. Yang kedua, orang-orang menjadi takut untuk berekspresi atau tampil. Terus, dampak moral dari tindakan bullying. 1. Rusaknya nilai empati dan toleransi. Pelaku menunjukkan kurangnya rasa empati terhadap perasaan dan penderitaan orang lain. Yang kedua, menormalisasi kekerasan sebagai solusi, di mana anak-anak dan remaja yang melihat bullying bisa menganggap kekerasan sebagai hal biasa. Dan yang ketiga, menurunnya moralitas sosial. Norma yang mengajarkan kebaikan, sopan santun, dan keadilan keterampilan. Baik, pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan dari sila kedua, yaitu yang pertama, tidak adil. Memperlakukan korban secara mena-mena tanpa mempertimbangkan hak dan martabatnya. Kedua, tidak manusiawi. Bullying sering disertai pelecehan fisik, verbal, atau emosional yang menyakiti sesama. Yang ketiga, tidak beradab. Perilaku bullying menunjukkan rendahnya moral dan etika dalam memperlakukan orang lain. Oke, baik Kakak Alex, sekarang kita memasuki pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah dalam konteks Pancasila, apa yang seharusnya dilakukan untuk mencegah tindakan bullying yang terjadi di masyarakat? Oke, baik, dari saya itu menambahkan nilai kemanusiaan sejak dini dari sila kedua, di mana pendidikan karakter di sekolah
dan keluarga harus menanamkan empati, rasa hormat, dan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, ajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk menghargai dan diperlukan adil, diperlakukan adil. Baik Kakak Alex, sekarang kita masuki pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya adalah tantangan apa yang dihadapi dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila di tengah banyaknya kasus tindakan bullying yang terjadi di Indonesia? Baik, yang terjadi di Indonesia itu kurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila. Banyaknya masyarakat, terutama generasi muda, belum memahami makna dan relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk soal kemanusiaan dan keadilan. Contohnya, banyak pelajar yang hafal sila-sila Pancasila tapi tidak menerapkannya dalam sikap seperti menghargai teman, bersikap adil, atau mengunjung toleransi. Oke baik, pertanyaan kelimanya itu Kakak, bagaimana peran individu dan masyarakat dalam menerapkan nilai Pancasila agar kasus yang namanya tindakan bullying ini tidak terjadi lagi di lingkungan sekitar kita ya? Dari peran individunya, yang pertama itu menjunjung nilai kemanusiaan dari sila kedua, yang dimana kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari poin pertama, bersikap santun, menghargai perbedaan, dan memperlakukan semua orang dengan adil. Dari poin kedua, tidak melakukan penghinaan, ejekan, atau kekerasan, baik secara langsung atau di media sosial. Menurut Kakak, bagaimana peran masyarakat? Kira-kira seperti apa? Coba Kakak jelaskan. Oke, dari peran masyarakatnya, yang pertama itu membangun lingkungan sosial yang aman dan toleransi dari sila ketiga Persatuan Indonesia, di mana poin pertama itu mengembangkan budaya saling menghormati, gotong royong, dan menolak segala bentuk kekerasan sosial. Dari poin kedua, membentuk komunitas atau forum diskusi yang memperkuat nilai persatuan solidaritas. Jadi, dengan kolaborasi antara kesadaran individu dan kepedulian masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila akan benar-benar menjadi perisai moral dalam mencegah tindakan bullying di lingkungan kita. Oke baik, terima kasih kepada kakak narasumber karena sudah membagikan pengalamannya tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak.